Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dari Studio CTV Network, bersama saya Febria Tumonglo, Anda menyaksikan 5 Merah. Salam saya dan selamat bergabung bagi Anda yang ada di Jabodetabek, Karlita TV Padeglang, CCTV Indramayu, Ciremai TV Kuningan, Sigar TV Lampung, dan Lampura TV Kota Bumi Lampung. Pemirsa, Anda menyaksikan 5 Merah. Pemirsa, pada malam hari ini saya akan buka dengan Handito Eros, etalase, wira usaha kreatif, dan tentunya saya akan menyapa Anda dalam 5 Merah interaktif mengenai SMS dan email Anda dan menjawab pertanyaan Anda mengenai tema kita pada malam hari ini. Dan di akhir segmen nanti saya akan mengajak Anda untuk menyimak dialog interaktif dalam lintas batas. Pemirsa, saatnya saya buka Handito Eros. Ya, pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah Be Large and Globally Competitive. Membuat bisnis yang sudah didirikan agar bisa terus bertahan dan bertumbuh memerlukan strategi bisnis yang jitu. Banyak strategi bisnis yang tersedia dan tentunya tidak satu strategi tunggal yang Cashpling bisa digunakan untuk bisnis dan semua situasi. Nah, pemirsa, guna mendalami tema kita pada malam hari ini, di studio telah hadir Bapak Dr. Handito Juwono selaku konsultan Chief Strategi RB. Oke, selamat malam Pak Handito. Ya, tadi strategi yang Cashpling, bukan Cashpling. Enggak apa-apa. Iya, Ini jadi kalau kita bicara strategi memang tidak ada sih strategi yang Cashpling gitu kan, yang kalau sakit kepala itu langsung sembuh gitu kan gitu. Nah, jadi sama juga kalau kita bicara pengembangan bisnis kita, banyak ada pilihan strategi kan, di mana-mana banyak. Nah, kita tentu saja perlu terus mengembangkan bisnis. Nah, menjadi lebih besar, menjadi besar, dan kemudian punya daya saing di tingkat dunia, daya saing global, itu harus terus kita lakukan. Meskipun perusahaan kita sekarang masih kecil, apalagi kalau sudah menengah dan sudah besar. Nah, kita harus terus mengembangkan strategi bisnis kita. Nah, iya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi nih Pak, tema kita pada malam hari ini lebih large and globally competitive. Nah, apa yang dimaksud menjadi besar dan berdaya saing global, Pak? Ya, memang kalau kita bicara menjadi besar, ini kan harus menjadi tujuan dari semua perusahaan ya. Kami di RB pernah melakukan riset beberapa waktu yang lalu dengan Kementerian Perindustrian dan juga didukung oleh data dari berbagai pihak, yang kemudian kita menemukan bahwa ternyata banyak perusahaan-perusahaan Indonesia itu yang mandek di tengah-tengah, stuck in the middle kan gitu. Sudah susah payah dikembangkan dari kecil, tumbuh menjadi perusahaan yang berkelas menengah, berskala menengah. Tapi kemudian ternyata nggak mampu, nggak bisa menjadi lebih besar, menjadi perusahaan besar. Nah, ini kan sayang gitu ya. Jadi kita perlu menjadikan perusahaan-perusahaan kita itu menjadi lebih besar. Jadi artinya kita ini membuat perusahaan kita mampu bersaing bahkan di tingkat global, karena itu yang bisa membuat kita jadi lebih besar. Nah, kalau kita mampu bersaing, katakan saja dengan perusahaan kompetitor di nasional maupun kompetitor kita dari dunia, kan sekarang gini loh, kalau kita bicara tentang persaingan. Ini kan kita nggak bisa hanya melihat persaingan hanya dengan tetangga-tetangga kita di daerah kita. Itu sudah menjadi negara yang makin terbuka. Bahkan 2015 nanti kita sudah bergabung dalam ASEAN Economic Community. Kita bergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Yang namanya ASEAN itu sudah menjadi makin satu. Jadi kita sudah bermainnya gitu, bermain di bisnis itu artinya berkompetisinya itu dengan perusahaan-perusahaan dari Vietnam, dari Thailand, dari Singapura, dari Malaysia, dari Filipina, dan semua negara-negara ASEAN, karena mereka itu dengan mudah nanti masuk ke Indonesia, bahkan berinvestasi di Indonesia dan mengirim orang-orangnya ke Indonesia. Nah, apa yang membuat kita menjadi lebih besar? Tidak ada jalan lain, kita harus mampu bersaing dengan mereka itu gitu. Jadi mampu bersaing di tingkat global, itulah yang menjadikan
perusahaan kita jadi lebih besar. Oh iya, berbicara soal menjadi besar nih Pak, apakah menjadi besar dan berdaya saing global harus dimiliki setiap perusahaan? Nah, bagaimana dengan UKM nih Pak? Iya, memang kalau kita bicara menjadi besar tadi, kan saya sebut semua perusahaan nih, dari mulai UKM, dari kecil, harus bisa menjadi menengah, menjadi besar kan gitu. Jadi memang ini harus menjadi kemauan. Saya katakan kemauan karena gini, dari riset juga yang dilakukan oleh RB menemukan bahwa banyak loh perusahaan-perusahaan yang belum mau menjadi besar. Saya tidak mengatakan tidak mau ya, karena seringkali ada yang bilang, udah enggak apa-apa, perusahaan saya ini udah hidup mau belasan tahun, ya sudah segini-gini saja. Jatah rezeki saya ini kan cuma segini doang, ngapain ngoyo-ngoyo, bahasa Jawanya itu begitu, ngapain memaksakan diri menjadi lebih besar, saya kan nggak mampu, nggak punya keterbatasan. Padahal zaman sekarang ini kalau kita tidak membesarkan diri itu bahaya, karena ini bisa membuat perusahaan kita terpuruk. Jadi artinya menjadikan perusahaan kita menjadi lebih besar itu harus dimulai dengan adanya kemauan. Meskipun perusahaan kita masih kecil, meskipun perusahaan kita masih kelasnya menengah, kita harus mau menjadikan perusahaan kita itu menjadi lebih besar. Karena dengan menjadi lebih besar, kita bisa terus hidup dan makin maju gitu. Nah, seperti itu ya Pak. Sepertinya nanti kita lanjut lagi ya Pak. Ya pemirsa di rumah, kita akan melanjutkan nanti ya. Kita harus break dulu. Dan jangan lupa bertanya mulai sekarang juga dan melalui SMS di 081511123450. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya mengenai bisnis Anda, bisa langsung di 081511123450 atau email di interaktif@5merah.com. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di 5 Merah. Pemirsa masih di program Handi Toeros di sesi yang kedua ya. Namun sebelumnya saya akan menyapa Anda pemirsa Cindai TV Tanjung Pinang dan Cendawan TV Pekanbaru. Salam juga untuk pemirsa 8 TV Balikpapan dan 9 TV Banjarmasin. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Anda untuk menyimak informasi berikut ini. Tidak ada perusahaan menjadi besar tanpa mengembangkan bisnisnya. Karenanya, mengembangkan bisnis menjadi mantra kunci bagi setiap perusahaan. Menjadi besar dan menjadi semakin besar sejatinya adalah dambaan setiap perusahaan. Namun ternyata tidak semua perusahaan berani menjadi besar. Bahkan banyak perusahaan tinggal di tempat. Untuk menjadi besar dan semakin besar, perusahaan perlu menempuh langkah-langkah strategis berikut. Mengembangkan bisnis, baik secara vertikal maupun horizontal. Memasuki bisnis baru, atau melakukan penyebaran kepemilikan ke banyak pemegang saham. Menghadirkan tata kelola perusahaan yang baik. Memberi nilai tambah bagi konsumen dengan menumbuh kembangkan teknologi. Serta mengumpulkan tanah dan bangunan ataupun paten dan brand.
Nah pemirsa, itu dia informasi kita pada malam hari ini ya. Kembali kepada Bapak Dr. Handito Juwono nih. Setelah melihat tayangan tadi nih, apa yang bisa Bapak sampaikan nih? Ya memang menjadi besar itu kan hukumnya wajib buat semua perusahaan yang mau hidup terus. Saya yakin kita semua pasti mau bisnis kita hidup terus kan. Jadi menjadi lebih besar itu memang hal yang wajib kita lakukan. Nah sekarang bagaimana caranya agar perusahaan kita jadi lebih besar? Apalagi kalau sudah jalan, udah kelasnya sudah menengah dan perlu jadi lebih besar. Nah kami di RB melakukan riset dan kemudian menemukan ada 5 tambah bonus 1, jadi 5 plus 1 yang bisa mendorong perusahaan kita jadi lebih besar ya. Yang pertama adalah market expansion, mengembangkan pasar. Jadi kalau misalkan selama ini kita jualannya ke satu daerah gitu ya, ya sekarang tambahlah 2 daerah atau 3 daerah, atau biasanya cuma bermain di pasar lokal, hanya menjual di Indonesia, ekspor lah. Wah, pasar ekspor sangat besar ya. Jadi melakukan ekspansi pasar, market expansion. Kalau biasanya misalkan jualan hanya kepada kelompok segmen menengah atas, ya ke menengah bawah juga, atau biasanya hanya ke masyarakat sekitar yang cewek saja. Sekarang ke cowok juga kan gitu. Artinya kita mengembangkan pasar. Jadi langkah pertama untuk menjadi lebih besar adalah melakukan market expansion. Yang kedua adalah business diversification, mendiversifikasi bisnis, masuk ke bisnis yang lain. Nah tentu saja ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah di kelas menengah ya. Kalau masih kecil langsung mengembangkan banyak bisnis, nanti malah pusing nanti, malah bisnisnya nggak jalan-jalan kan gitu, malah konsentrasi pecah-pecah kan gitu ya. Jadi langkah kedua yang kita lakukan untuk membuat perusahaan kita menjadi lebih besar dan punya daya saing global adalah mendiversifikasi bisnis. Kalau biasanya bisnisnya produksi makanan, bisa jadi kita masuk ke bisnis memproduksi minuman, atau bisa jadi masuk ke properti dalam pengertian biasanya makanannya dijual di toko-toko yang disewa, kali ini beli kan gitu kan, 2 bisnis yang berbeda. Kalau tadinya hanya nyewa, sekarang beli, sehingga ada 2 bisnis. Jadi melakukan bisnis diversification. Yang ketiga adalah corporate governance, memperbaiki tata kelola perusahaan, membuat perusahaan kita menjadi lebih profesional kan gitu. Nah, bisa rekrut manajer yang profesional. Kadang-kadang kalau kita sendiri yang ngurusin ya kan bisa jadi kurang profesional. Nah, kita tambah deh, kita rekrut anak-anak muda yang pinter-pinter, yang bisa jadi punya pengalaman atau punya pengetahuan yang baik kan gitu. Atau kemudian malah kalau perusahaannya udah jadi lebih besar, kita seringkali malah go public perusahaannya. Ini sebenarnya tujuannya bukan untuk apa-apa, memperbaiki tata kelola perusahaan supaya lebih profesional kan gitu. Itu langkah ketiga. Langkah keempat adalah technology development, mengembangkan teknologi. Yang disebut teknologi bisa teknologi produksi, katakan teknologi promosi, teknologi informasi. Nah ini terus kita kembangkan. Mengembangkan teknologi itu bisa dilakukan dengan kita membeli alat yang baru. Biasanya memproduksi, katakan kita jualan atau memproduksi makanan olahan, biasanya dengan alat-alat yang manual, sekarang dengan alat-alat yang lebih otomatis kan gitu. Ya sebenarnya teknologi development juga bisa kita lakukan dengan melakukan riset sendiri. Perusahaan kita mengembangkan dengan riset-riset yang kita lakukan dengan cara-cara yang kita punya. Itu tentu saja kita perlu punya orang-orang gitu ya. Nah yang kelima kemudian aset manajemen. Aset manajemen itu menata, mengelola aset kita. Ada istilah ibunya investasi itu adalah properti gitu. Jadi kalau begitu kita perlu juga itu menata bisnis kita dengan mengelola properti. Aset-aset kita bisa tanah, bisa bangunan, sehingga punya nilai yang lebih tinggi. Tapi jangan lupa yang namanya aset itu bisa tangible asset, bisa intangible asset. Kalau kita bicara tangible asset yang kelihatan fisiknya kan gitu kan, tanah, bangunan. Tapi intangible yang bisa jadi nggak kelihatan secara fisik tapi punya nilai besar. Merek misalkan kan gitu, atau penelitian, riset penelitian paten itu tuh punya nilai sangat besar. Jadi artinya kalau perusahaan kita pengen menjadi lebih besar dan punya daya saing, maka kita perlu kemudian memanajemeni aset kita, pengelolaan aset kita perlu kita perbaiki. Nah 5 hal tadi
market expansion, business diversification, corporate governance, technology development, dan asset management, perlu ditambah bonus satu lagi, creative innovation. Tidak ada cara yang pasti benar, pasti cespleng tadi itu nggak ada. Dibutuhkan inovasi yang kreatif. Inovasi itu pasti kreatif ya. Kalau nggak kreatif bukan inovasi, tapi di situ kasih penekanan creative innovation. Creative innovation bisa pada market expansion-nya, bisa business diversification-nya, bisa corporate governance-nya, bisa technology development-nya, bisa di asset management. Nah, kalau ini kita terus kembangkan secara inovatif, ada inovasi-inovasi baru, maka perusahaan kita akan jadi lebih besar, punya daya saing global. Jadi perusahaan kita menjadi lebih hebat, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi karena kinerjanya lebih bagus. Dan tentunya pasti perusahaan akan menjadi lebih besar lagi. Iya, lebih besar lagi, dan berarti kalau perusahaan lebih besar, hidup itu. Iya, baik Pak Han, sayang sekali waktu kita terbatas ya. Dan terima kasih juga Pak Han telah menyampaikan tips dan strategi dengan jurus-jurus kreatifnya ini. Ya, pemirsa, Anda akan masih bersama saya dalam program 5 Merah Interaktif. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan program Etalase. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di 5 Merah.